Shalom Jemaat terkasih, senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam Bethel News pekan ini. Bersama saya Adi Nahmadi akan menyampaikan kegiatan GBI Bethel Kelapa Gading sepekan ke depan. Seperti Maria yang mau duduk mendengarkan firman Tuhan, demikian juga kita senantiasa mau mendengarkan firman-Nya. Ikuti program Pelita Hidup yang disiarkan melalui YouTube GBI Bethel Kelapa Gading yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Doa pagi diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 sampai 7 diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Doa malam setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja lantai 2. Dan untuk menara doa Sinode GBI setiap hari Sabtu pukul 6 sampai 7 pagi secara online melalui aplikasi Zoom. Menara doa onsite setiap hari Sabtu pukul 9 pagi di gereja lantai 4. Berikut rangkaian kegiatan ibadah yang dapat jemaat ikuti. Selain memastikan kebutuhan jasmani anak terpenuhi, kebutuhan rohani pun harus terpenuhi. Maka kami menghimbau para orang tua untuk membawa anak-anaknya mengenal pribadi Tuhan lebih dekat lagi. Ajak mereka untuk hadir dalam ibadah Bethel Kids yang diadakan setiap hari Minggu pukul 10 pagi. Anak-anak pasti menyukainya karena sekarang tempatnya sudah baru dan guru-gurunya pun sangat menyenangkan. Ibadah Bethel Youth dan Bethel Teens Kelapa Gading setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ayo generasi muda datang dan bergabung dalam ibadah ini. Kami mengundang kaum wanita untuk menghadiri ibadah WBI Wanita Bethel Indonesia hari Rabu 4 Oktober 2023 pukul 10 pagi secara onsite di gereja lantai 2. Ibadah akan dilayani oleh hambanya Pastor Sandy Sujak dengan tema wanita yang berdampak. Mari para wanita Bethel hadir dalam ibadah ini. Ibadah onsite GBI Bethel Kelapa Gading Minggu 8 Oktober 2023 pukul 8 dan 10 pagi akan dilayani oleh hambanya Pendeta Sammy Mendik dengan tema doa peperangan dan penuaian jiwa. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan dengan hadir lebih awal sebelum ibadah dimulai. Jika Anda membutuhkan informasi lengkap kegiatan sepekan, dapat melihat di Instagram GBI Bethel Jakarta. Demikian Bethel News minggu ini. Tetaplah ingat kebaikan Tuhan atas hidup kita dan selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom jemaat Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya kita semua yang ada di sini siap menerima berkat Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita. Kita mau tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang begitu besar yang kami terima sampai pada hari ini Tuhan. Terima kasih atas penyertaan kasih-Mu yang kami masih rasakan Tuhan. Dan di rumah-Mu ini Bapa, kami datang, kami sujud, kami mau menghormati nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Berkati urapi kami Tuhan yang ada di tempat ini Bapa. Mungkin kami datang dengan beban berat, mungkin kami datang dengan situasi kondisi yang tidak baik Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan kami, Engkau Allah yang memberkati kami, Engkau Allah yang menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap Bapa, Roh-Mu bekerja di dalam setiap kami. Dan kami ingin memuliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Ya Bapa, benar nama-Mu saja yang kami muliakan. Hanya Engkau yang kami hormati Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami sembah Tuhan. Karena Engkau Allah satu-satunya yang hidup, yang setia kepada kami, yang memberkati kami, menjaga kami Tuhan. Kami kagum atas setiap perbuatan-Mu di dalam hidup kami. Mari jemaat Tuhan, kita bangun roh kita, mari kita panjatkan puji dan syukur, mari kita naikkan syukur kita. Haleluya. Kami bersujud di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah melayakkan kami Tuhan.
Terima kasih Bapa. Sucikan, kuduskan kami Tuhan untuk dapat masuk di dalam tahta-Mu yang kudus. Mari kita sembah Dia. Kami bersuka cita, kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan dengan iman. Ku kagum hormat, amin, akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Nyatakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Yes Lord, mari katakan. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan. Ya Tuhan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari ada hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu tiada terselam. Yang merasakan kasih-Nya Tuhan, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya. Mari katakan, mulia dan berkuasa. Katakan, kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami mau nyatakan sekali lagi Tuhan, Kau sungguh indah, Kau sungguh indah. Mari nyatakan, sungguh, amin. Sungguh ajaib Tuhan, melebihi apapun Tuhan. Amin. Hikmat-Mu, mari katakan, tiada terselami kasih-Mu. Yang merasakan kasih-Nya Tuhan, Kau sungguh indah tiada taranya. Yes, mulia dan mari nyatakan, ku kagum Tuhan, hormat akan Engkau. Ku kagum hormat
Kau yang memperhatikan kami Tuhan, Kau yang melihat kami. Engkau Allah yang setia, kuasa-Mu nyata Tuhan. Kau turut bekerja dalam setiap perkara kami Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami mau berterima kasih, kami mau mengucap syukur atas setiap kebaikan-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Dengan apa kami balas? Dengan puji-pujian kami Tuhan. Engkau yang mendengar setiap seruan kami, Engkau yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Bapa. Kami kuat, kami aman, kami tenang bersama-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan-Mu, angkat suara-Mu. Mari katakan terima kasih Tuhan. Kami kagum Tuhan, kami kagum atas perbuatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya hadirat-Mu, kami percaya kuasa-Mu ada di tempat ini Tuhan. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Kami dilawan, kuasa-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja Tuhan. Kami mau bersuka cita Tuhan, kami mau berikan hidup kami mau berikan yang terbaik yang kami punya Tuhan. Karena kami kagum atas setiap pekerjaan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, mari terus naikkan. Jemaat Tuhan saja katakan, ku kagum hormat. Mari nyatakan, ku kagum. Kau Allah yang layak dipuji. Mari kita penuhi tempat ini dengan pujian. Sekali lagi katakan, ku kagum Tuhan. Ya, kami rasakan. Yes, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat tangan kita, mari kita angkat pujian kita. Engkau Tuhan, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, amin. Yes, akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari nyatakan, ku kagum akan berikan sorak-sorai. Mulianya, amin. Hadirat-Mu, kami bait-Mu Tuhan, kami bait-Mu, memuja-Mu, memuja-Mu. Kami percaya Tuhan, diberkati Kau Tuhan, amin. Dengan pujian
Kami percaya Tuhan Kau disenangkan oleh puji-pujian kami Tuhan. Ini yang kami bisa berikan, hidup kami, pujian kami Tuhan. Hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap diberkati lagi. Mari sama-sama katakan, amin. Sekali lagi shalom. Berikan senyuman yang terbaik kepada kiri kanan, katakan Allahku besar, Allahku dahsyat. Amin. Musik memuji Tuhan. Yes, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Meskipun masalah, meskipun musuh di depan kita. Amin. Mari katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh, katakan, Engkau bersamaku. Yes, amin. Beribu lebat di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Katakan jemaat Tuhan yang diberkati, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti, mari bernyanyi. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kita semua percaya Allah sumber kemenangan kita, amin. Mari katakan dari awal, meskipun musuh, oh amin, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu lebat di kiriku, katakan, berlaksa di sisi kananku, Kau janji-Mu, Engkau bersamaku. Jemaat Tuhan yang tak goyah, katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Yo. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku, Kaulah alatku, perlindunganku, gunung batu, keselamatanku. Kaulah Allah, sumber, musik memuji Tuhan. Amin. Tuhan sumber kemenangan kita, Tuhan sumber kekuatan kita, tak akan goyah kita. Amin. Mari katakan jemaat, takkan pernah goyah. Amin. Mari katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti, katakan, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Siapa yang siap lebih lagi menyembah Tuhan, mari katakan amin. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, amin. Terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus, amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, amin. Kebesarannya disaksikan, kebesarannya katakan nama siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus, amin. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Jemaat Tuhan saja yang diberkati, katakan
Sebelum saya persilakan duduk, mari kasih lagi semangat buat kiri kanan. Katakan, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat, Allahku dahsyat. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Bersama Tuhan kita tenang. Bersama Tuhan kita aman. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk menikmati hadirat-Mu. Terlebih kami ingin mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Terus Bapa pimpin kami. Terus Bapa tuntun kami. Karena Engkau Allah satu-satunya kekuatan kami. Kau Allah yang mengarahkan kami menuju kebenaran-Mu ya Tuhan. Mari katakan, Tuhanlah. Sekali lagi dengan iman, mari kita katakan, Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku kami tenang Tuhan di hadirat-Mu. Mari kita katakan, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Mari katakan, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari jemaat Tuhan katakan, di tiap kerja, di tiap saat dan kerja tetap. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tangannya, oh, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh.
Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul keluarga yang mengatasi masalah. Tadi pagi saya menyampaikan 3 poin, saya akan ulang dengan cepat dalam ibadah kedua ini. Tapi poin keempat dan kelima yang tadi belum saya bahas dalam ibadah 1 akan saya sampaikan untuk saudara. Keluaran pasal 2 ayat 1-5 demikian bunyi firman Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi, lalu mengandung dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, lalu disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Amin. Saudara sekalian, kehidupan kita penuh dengan tantangan, dan di dalam kehidupan berkeluarga pun kita sering mengalami masalah. Masalah-masalah dari dalam dan juga masalah-masalah dari luar. Bahkan anak Tuhan pun kadang-kadang mengalami banyak masalah. Seperti yang dialami oleh pasangan Amram dan Yohebed. Mereka keduanya adalah orang Lewi. Dan orang Lewi, saudara tahu, adalah orang yang dikhususkan untuk melayani Tuhan. Tapi ternyata mereka punya problem. Masalahnya apa? Amram, atau orang Islam menyebutnya Imran, itu anak Kehat, cucunya Lewi. Dari pernikahannya dengan Yokhebed, maka dia punya 3 orang anak, Miriam, Harun, dan Musa. Pada awalnya, saudara sekalian, mereka hidup penuh dengan sukacita karena pemimpin atau Raja Firaun, pemimpin dari Mesir pada waktu itu adalah orang yang mengingat jasa daripada Yusuf, orang Israel yang pernah menjadi raja muda di Mesir. Tapi Alkitab kemudian berkata muncullah satu pemimpin baru, Firaun baru yang tidak mengenal jasa daripada Yusuf dan kemudian mulai menyengsarakan umat Israel. Saudara, dia kemudian memaksa orang Israel untuk kerja rodi, kerja paksa. Dan bahkan di dalam Keluaran 1 ayat 22 dikatakan, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyat, lemparkanlah segala anak laki-laki yang baru yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saudara, musim boleh berganti, situasi politik, sosial, ekonomi bisa berubah. Tapi saya melihat kunci pertama kalau keluarga ingin mengatasi masalah adalah kita harus menolak menyerah pada keadaan. Masalah yang sulit boleh datang, tapi kita harus tabah, ulet, pantang menyerah. Maju tak gentar, karena gentar tak maju. Saudara-saudara, kesulitan seharusnya tidak boleh mencerai-beraikan keluarga. Kesulitan seharusnya lebih mengeratkan keluarga, membuat keluarga lebih support satu dengan yang lain. Percaya, apapun tantangan yang terjadi, this too shall pass. Semua ini pasti akan berlalu. Badai boleh datang, badai pasti akan berlalu. Sehabis gelap terbitlah terang. Di balik hujan ada pelangi yang berseri. Sehabis awan gelap ada mentari yang menanti. Kalau kita ulet menghadapi segala tantangan, selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan. Ada yang berkata begini, hari ini sulit, hari besok lebih sulit, tapi lusa pengharapan akan muncul. Hari ini sulit, hari besok lebih sulit, tetapi lusa ada kemenangan. Sayangnya banyak orang menyerah dan mati besok malam, sehingga mereka tidak pernah melihat lusa yang penuh dengan pengharapan.
Karenanya kita harus menolak menyerah pada keadaan. Ada sebuah foto yang memenangkan penghargaan fotografi di Tiongkok beberapa waktu yang lalu, menggambarkan seorang ibu menanggung beban yang sangat berat di punggungnya, tetapi merangkul seorang bayi, anaknya, di tangan kanannya. Dan tulisannya adalah, di pundak saya ada tanggung jawab, di pelukan saya ada harapan. Itulah kehidupan keluarga yang mesti kita miliki. Menolak untuk menyerah ketika kesulitan datang. Mungkin suami saudara selingkuh dan engkau ingin bercerai, tahan lebih lama. Berdiri teguh, kokoh, karena suamimu bisa dijamah Tuhan dan bertobat. Mungkin anakmu nakal, terlibat narkoba, pergaulan bebas. Doakan lebih panjang. Satu kali Tuhan bisa memanggil dia pulang untuk kembali bertobat kepada Sang Pencipta. Hutangmu mungkin banyak dan saudara pikir engkau mau bunuh diri. Urungkan niatmu. Masih ada Tuhan. Kuasa Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Kita harus menolak untuk menyerah, karena itulah kunci kemenangan kita. Tetapi yang kedua, keluarga yang mengatasi masalah itu cirinya memiliki visi ke depan bagi keluarga. Di dalam Keluaran 2 ayat 2 dikatakan, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya anak itu, saudara-saudara, Amran atau Imran dan Yohebed melihat Musa, melihat anak itu. Ibrani 11 ayat 23 berkata, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. 2 kali ayat Alkitab bicara tentang orang tua Musa melihat anak itu elok rupanya. Saya percaya ini bukan hanya melihat dengan mata jasmani, tapi punya visi ke depan. Ini anak mesti dibunuh atas perintah raja, tapi aku tahu dia punya masa depan yang baik. Aku tahu dia akan dipakai Tuhan. Aku tahu dia akan jadi orang besar. Mungkin mereka masih kabur untuk melihat masa depan Musa, tapi mereka percaya di dalam Tuhan ada masa depan yang penuh dengan harapan. Kita juga harus belajar mempersiapkan masa depan bagi anak kita. Dan menurut hemat saya setidaknya ada 2 hal yang dibutuhkan. Pertama, kita harus menanamkan iman yang kokoh. Dan yang kedua, kita harus memberikan ilmu dan keterampilan kepada mereka. Saudara, ketika Musa masih dalam janin, ibu dan ayahnya saya yakin selalu menumpangkan tangan berdoa, menyanyikan lagu-lagu pujian bagi Tuhan. Bahkan ketika kemudian dia disusui oleh ibunya karena dititipkan oleh putri Firaun kepada inang penyusu yang ternyata tanpa dia tahu adalah ibu kandung dari Musa. Maka pengajaran-pengajaran firman diberikan bertubi-tubi kepada Musa. Dan itu menumbuhkan iman yang teguh. Seperti juga yang dilakukan Lois Eunike kepada Timotius, sehingga dia menjadi anak rohani dari Rasul Paulus. Dan kemudian hari menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tanamkan iman di dalam hati anak-anakmu. Tapi kemudian kita juga harus memberikan ilmu dan keterampilan. Saya dan istri menikah 34 tahun yang lalu. Pada awal pernikahan uang kami sangat terbatas. Tapi dari awal pernikahan kami sudah menyisihkan sebagian uang untuk asuransi pendidikan bagi anak-anak kami. Anak pertama, kedua, dan kemudian ketiga. Dan kami rindu kalau boleh satu kali Tuhan buka jalan anak-anak sekolah di luar negeri. Dan Tuhan mengabulkan ketiga-tiganya sekolah di Australia. Kenapa? Kami harus invest kepada anak-anak kami. Karena selain iman, saya menginjili anak saya pertama, kedua, ketiga, usia 2 tahun lebih menjelang 3 tahun. Supaya mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya tidak serahkan tugas itu kepada guru sekolah minggu. Karena saya yang harus menginjili mereka, membawa mereka, mendoakan mereka untuk menerima Yesus. Tapi kemudian iman dan ilmu dan keterampilan supaya mereka bisa berbahasa Inggris lebih lancar. Supaya mereka punya pergaulan secara internasional. Saya rasa itu adalah tugas utama dari orang tua, menanamkan iman dan juga ilmu, keterampilan kepada anak-anaknya. Kalau boleh saya katakan, orang tua itu harus berfungsi
Fungsinya seperti otak, mata, hidung, lidah, dan telinga. Apa itu otak? Orang tua harus punya perencanaan, planning untuk anak mereka. Ke depan mereka harus jadi seperti apa? Direncanakan, jangan cuma mengalir begitu saja. Yang kedua, orang tua mesti seperti mata yang bisa melihat, punya visi besar dan mengajarkan kepada anak-anak. Nah, kamu mesti percaya ya, masa depan kamu baik, kamu akan jadi orang berhasil, kamu akan dipakai Tuhan, kamu akan melihat perkara-perkara ajaib Tuhan nyatakan. Beri visi kepada mereka supaya mereka tidak membuang waktu sia-sia karena ada visi yang dikejar. Yang ketiga, mendeteksi, seperti hidung mencium bau. Seperti ada bau hangus, ada apa ya, kebakaran. Kok bau gas bocor? Maka sebelum bahaya itu muncul, kita peka melihat situasi yang ada dan menghindarkan anak-anak dari bahaya yang mengancam. Yang keempat, orang tua harus seperti lidah yang mengucapkan kata-kata hikmat. Saudara jangan suka ngomong bodoh lu, tolol lu, goblok lu. Itu adalah kata-kata yang tidak akan membangun keluarga kita. Kalau ada yang melakukan itu, stop, hentikan. Kalau marah jangan sebut anjing, babi, monyet. Semua marga satwa harus dihilangkan dari lidah kita. Ucapan kita adalah ucapan berkat. Tadi kita dengar kesaksian bagaimana ketika Michael mendengar kabar mamanya kena cancer. Dia berkata, puji Tuhan, Tuhan baik. Bukan mensyukuri, tapi kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan baik. Nah, itu adalah latihan yang terus kita harus lakukan. God is good all the times. God is good. Kata-kata hikmat mesti mengalir. Dan dasarnya tentu adalah firman. Dan yang kelima, orang tua harus seperti telinga yang mendengarkan. Mendengarkan isi hati dari anak, mendengarkan keluhan mereka, mendengarkan apa yang ada di dalam hati, dan kita juga mendoakan mereka supaya mereka bisa mendapatkan solusinya. Jadi yang kedua, saudara, keluarga yang mengatasi masalah adalah keluarga yang memiliki visi ke depan bagi keluarga kita. 1 tahun ke depan kondisi keluarga saudara, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kalau Tuhan masih memberi anugerah, keluarga kita, saudara rancang, saudara pikir, saudara doakan, saudara harapkan seperti apa? Mesti ada visi. Jangan hanya punya visi untuk pekerjaanmu, tapi punya visi untuk keluargamu. Yang ketiga, keluarga yang mengatasi masalah itu menopang satu sama lain. Karena dalam Keluaran 2 ayat 3 dan 4 dikatakan, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Mereka membuat peti pandan, dikasih ter, ditaruh di sungai Nil. Supaya apa? Supaya tidak bocor. Sebab kalau bocor akan tenggelam. Dikatakan bahkan menurut ayat ini bukan keranjang saudara, tapi pakai istilah peti. Kata yang sama yang digunakan untuk bahtera, peti. Karena bahtera itu anehnya ada pintunya, ada jendelanya, nggak ada kemudinya. Saudara baca baik-baik dalam Kisah Nuh, nggak ada kemudinya. Kenapa nggak ada kemudi? Kalau kapal yang paling penting adalah kemudinya. Tapi Tuhan menyuruh mereka buat bahtera tanpa kemudi. Karena yang mengemudikan adalah Tuhan sendiri. Kalau Nuh berusaha mengemudikan bahtera itu di tengah banjir air bah, justru nyungsep saudara. Kalau kita ingin mengatur, mengemudikan diri kita, tambah kacau, tambah nggak karu-karuan. Percayakan Tuhan jadi jurumudi dalam kehidupanmu. Dia yang mengatur. Dan bagaimana cara dia mengatur? Melalui Alkitab. Kita baca, kita taat. Walaupun mungkin kita tidak mengerti, kita taat karena dia adalah jurumudi kita. Nah, jadi peti pandan itu ditaruh di sungai Nil dekat teberau, yaitu sejenis rumputan yang ada di tepi sungai Nil. Saudara dan Miriam melihat, mengawasi.
Ayah ibunya tentu berdoa sungguh-sungguh. Bahkan dari sebelumnya mereka sudah berdoa. Sejak dari kandungan. Bagaimana anaknya lahir usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau nangis saja pasti kedengaran oleh orang dan bisa dibunuh oleh Firaun. Dan waktu dihanyutkan, diiringi dengan doa. Terpaksa harus dilepaskan. Tapi doa itu melindungi. Doa itu menudungi. Mungkin ada anakmu yang akan sekolah keluar kota, keluar daerah. Saudara agak cemas karena kita tidak tahu bagaimana pergaulan dan kehidupan di sana. Tudungi dengan doa. Doa dari seorang ibu, doa dari seorang ayah, doa dari saudara, bahkan saudara seiman. Itu powerful. Ada mujizat kalau kita sungguh berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika mereka berdoa sungguh-sungguh, mereka sudah melakukan upaya, mereka berdoa. Tuhan tidak pernah kekurangan akal untuk memberikan pertolongan dengan cara yang ajaib. Dan Tuhan bisa menggerakkan siapa saja untuk menjadi alat untuk menolong kita. Karena tiba-tiba putri Firaun melihat peti tersebut dan kemudian membukanya, mengangkatnya. Dan dia tergerak hati karena bayi ini lucu sekali. Di kemudian hari diberi nama Musa, artinya yang diangkat dari air. Dipelihara, bukan dibunuh, saudara-saudara. Bukankah ini mujizat? Dan Miriam itu mendapatkan kekuatan, keberanian. Berani ngomong sama putri raja, bayangkan. Kita ini kalau diurapi oleh Roh Kudus, berani bicara. Kepada orang-orang berpangkat, kepada orang hebat, kepada orang yang rasanya dahsyat, sulit terjangkau. Seperti seorang pegawai daripada Nyonya Naaman yang berani ngomong, kalau tuanku Panglima Aram yang hebat Naaman pergi ke Israel ketemu Elisa, sembuh itu penyakit kustanya. Dan luar biasanya jenderal ini mengikuti apa yang dikatakan oleh pembantu ini, saudara sekalian. Saya mau bilang, mungkin kau orang sederhana, tapi di mulutmu ada firman. Di mulutmu ada pesan Tuhan. Dan kalau kau mengucapkan dengan iman, apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang biasa menjadi luar biasa. Saudara sekalian, Miriam berani bicara. Dan dengan hikmat Tuhan, ini pasti Tuhan. Dia bilang, Tuan putri, apakah boleh saya mengusulkan bayi ini kecil sekali? Dia harus diberi susu. Bagaimana kalau saya carikan seorang ibu untuk menyusui anak ini? Dan putri bilang, oh ya boleh, bagus banget usulan kamu. Karena gak mungkin aku kasih susu buat dia, gimana caranya? Dan apa yang terjadi? Yang dipanggil adalah mamanya Musa. Si putri gak tahu, saudara. Jadi luar biasa kan? Anaknya gak mati, dia bisa dekat sama anaknya, dikasih duit lagi tiap bulan. Saya yakin kalau engkau mengandalkan Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, tidak pernah timbul dalam hati, Allah akan sediakan berkat double porsi bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Masalahmu yang terbesar bisa menjadi mujizatmu yang terbesar. Daud pernah mengalahkan singa, pernah mengalahkan beruang. Tapi tantangan terbesar, dia harus menghadapi raksasa Filistin yang bernama Goliat. Tapi tahukah saudara, yang paling diingat oleh kita bukan waktu Daud membunuh singa, bukan waktu Daud membunuh beruang, tapi waktu Daud membunuh Goliat. Kalau singa menyerang, jangan lari terbirit-birit dan berkata, aduh berat banget Tuhan persoalannya. Engkau belum ketemu dengan Goliatmu. Tapi saya mau bilang, kalau hari ini engkau menghadapi Goliat, hadapi bersama dengan Tuhan. Karena Goliatmu terbesar akan menjadi mujizat yang terbesar yang kau akan alami dalam kehidupan saudara. Saudara percaya Allah kita adalah Allah pembuat mujizat? Saudara rindu mengalami mujizat? Mujizat kecil atau besar? Besar. Masalahnya kalau ingin mujizat besar, harus menghadapi masalah yang besar. Siapa yang mau saya doakan punya masalah besar? Hati-hati saudara sekalian, ada masalah besar datang nanti nangis-nangis. Tapi begini ya, kalau masalahnya kecil,
Mujizatnya besar, mubazir, bagaikan membunuh nyamuk pakai bom. Masalah sedang, mujizatnya sedang. Tapi kalau hari ini engkau sedang mengalami masalah besar, jangan putus asa. Mujizat yang besar, berkat yang besar, kuasa yang besar dari Allah yang terlebih besar akan dinyatakan kepada kita sekalian. Orang tua membuat peti pandan. Miriam menunggu kemana aliran sungai itu membawa. Harun yang selisih 3 tahun, ya mungkin waktu itu Harun umurnya 3 tahun 3 bulan kira-kira. Miriam lebih besar. Ya dia pasti akan melakukan apa saja sebagai seorang anak kecil untuk bisa menolong saudaranya ini. Ada kekompakan dalam keluarga. Alkitab bicara dalam 2 Raja-Raja 4. Ada seorang janda ditinggal mati oleh suaminya, seorang nabi. Lalu dia punya hutang tidak bisa dibayar. 2 anaknya mau diambil oleh orang yang menagih hutang. Akhirnya janda datang kepada Elisa. Elisa tanya, kamu punya apa? Hanya buli-buli kecil dan ada minyak sedikit di dalam buli-buli. Dan Elisa bilang, pergi pinjam bejana-bejana dari luar, jangan terlalu sedikit, sebanyak mungkin. Lalu kalau sudah engkau pinjam sebanyak mungkin, tutup pintu, tuangkan itu dengan iman. Dan waktu mereka tuangkan, minyak yang sedikit nggak pernah habis-habis, nggak pernah habis-habis. Mungkin uang saudara sedikit, penghasilanmu sedikit, tapi waktu engkau berjalan bersama dengan Tuhan, ketika engkau tuang, menggunakan dengan bijaksana, selalu ada mujizat karena Tuhan selalu melengkapinya. Saudara ingat mujizat 5 roti 2 ikan? Waktu diangkat oleh Yesus, didoakan oleh Yesus. Apa 5 roti berubah jadi 5 roti bantal gede? Apa 2 ikan teri berubah jadi 2 ikan paus? Tidak. Mujizatnya tidak terjadi. Bahkan ketika Yesus selesai mendoakannya. Bahkan setelah berdoa, 5 roti kecil tetap kecil, 2 ikan kecil tetap kecil. Tapi mujizat terjadi waktu dia membagi-bagikan. Karena roti kecil, ikan kecil dibagi-bagikan, tidak pernah habis, tidak pernah habis, tidak pernah habis. Jangan pernah doa jadikan saya konglomerat, baru saya sumbang gereja, baru saya bantu orang miskin. Nggak perlu, itu bukan cara Tuhan. Apa yang ada pada saudara, 5 roti dan 2 ikan, 1 buli-buli minyak, bagikan, tuangkan, tuangkan. Mujizat pelipat gandaan akan dialami oleh orang yang berani memberi, berbagi, menjadi berkat bagi orang lain. Minyak yang sedikit dituangkan pada bejana, semuanya full. Minyaknya dijual, mereka hutangnya mereka lunasi, dan sisanya mereka bisa hidup dari uang lebihnya. Saya mau katakan satu hal. Kenapa minyak itu berhenti mengalir? Karena bejananya habis. Kalau mereka pinjam 10 lagi bejana yang lebih besar, minyaknya masih akan ada? Ada. Saya mau bilang, Tuhan tidak pernah kekurangan minyak dari sorga. Tapi seringkali kita kekurangan bejana yang kosong untuk menampung mujizat yang berasal dari Tuhan. Kesalahannya bukan dari sorga, kesalahannya dari kita. Dan saya mau katakan hari ini, kalau engkau selalu menjadi bejana kosong yang tersedia, terbuka hatinya, Tuhan penuhkan bejana hatiku dengan urapan Roh Kudus. Minyak sorgawi akan dicurahkan dalam hidup kita. Api Roh Kudus akan membara dalam hidup kita, sehingga engkau menyala-nyala, berkobar-kobar bagi Tuhan. Kenapa banyak orang datang ke gereja, hatinya tidak berkobar-kobar? Kenapa rohnya padam? Bukan karena minyak itu tidak dicurahkan, tapi karena engkau tidak punya hati, bejana yang kosong. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dia akan dipuaskan. Seandainya pagi ini yang khotbah adalah seorang anak kecil, seorang mahasiswa semester 1 dari sekolah Alkitab, yang masih kaku khotbah, ngomong belum betul. Tapi kalau hatimu lapar dan haus, engkau akan dipuaskan oleh Tuhan. Tapi seandainya pengkhotbah internasional berkhotbah hari ini di tempat ini, yang dipakai Tuhan di mana-mana dengan karunia mujizat tanda heran,
Kalau hatimu tidak haus, maka tidak akan ada mujizat apa-apa. Sorga tidak pernah kekurangan minyak, tapi yang dia cari bejana yang kosong. Apakah hati kita mau terbuka untuk menerima urapan minyak ilahi terjadi dalam hidup kita? Nah, kalau kita lihat dalam keluarga tadi, ketika mereka kompak, janda dan 2 anak, mereka taat kepada perintah Tuhan, mujizat itu terjadi. Dari sini kita belajar, keluarga harus saling menopang satu dengan yang lain. Kalau lagi masalah jangan cari siapa yang salah, saling nuduh, saling menyalahkan. Nggak usah. Kompak bersatu di dalam kesatuan hati, mujizat Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Pernah ada seorang jemaat, suaminya diberhentikan dari pekerjaan karena perusahaannya mengalami kesulitan ekonomi. Dia bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Saya dan istri pernah datang ke rumahnya, berdoa untuk mereka dan berkata, kira-kira apa, ada potensi yang bisa dikembangkan. Aduh, apa ya? Ya, istrinya bilang, saya sih suka bikin kue, tapi ya buat dimakan sendiri, bukan untuk dijual. Ya coba. Saudara, kemudian dia mulai melakukannya. Laris, dia titik ke beberapa toko, selalu habis. Akhirnya makin berkembang, dia buat di beberapa outlet. Sampai hari ini keluarga itu terpelihara karena usaha kue yang dibuat. Jauh lebih besar penghasilannya daripada ketika suaminya masih bekerja di tempat yang lain. Sekarang suaminya mengantarkan kue, anak-anaknya membantu. Mereka bangun rumah lebih besar, sekolahkan anaknya sampai lulus jadi sarjana. Tuhan itu pemelihara kita. Tuhan itu kota perlindungan kita. Yang penting kita harus kompak satu dengan yang lain. Sekarang yang keempat, keluarga yang mengatasi masalah adalah keluarga yang punya ciri menanamkan nilai rohani kepada anak-anak mereka. Ibrani 11 ayat 24 sampai 29, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ayat 28, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedang orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Yang luar biasa dari kehidupan Amram dan Yohebed ini adalah dalam waktu yang pendek, karena seorang disusui sampai disapi, tidak lagi minum susu tapi makan makanan biasa. Itu mungkin sampai usia 2 tahun. Paling lama 3 tahun. Jadi Musa berada di rumah papa mamanya yang asli 2 tahunan, 2 tahun lebih sedikit. Tapi dia gunakan 2 tahun itu untuk menanamkan values, nilai-nilai yang luar biasa. Saudara tahu anak kecil itu punya golden age, masa keemasan. Dan kalau kita lewatkan masa keemasan, maka kita akan mengalami kesulitan ketika mereka coba kita didik. Masa kecil itu masa keemasan yang luar biasa. Tuang penuh perhatianmu kepada dia. Dan nilai-nilai rohani apa yang kita bisa pelajari? Ada banyak hal dicatat dalam Ibrani 11 tadi. Musa kenapa jadi orang yang berbeda? Pasti ada yang ngajar, saudara. Karena kemudian dia diajar di istana Firaun, dia diajar perang, diajar strategi, diajar pasti nyembah berhala dan sebagainya. Karena orang Mesir percaya kepada Ra dan sebagainya, dewa matahari. Tapi kenapa Musa punya iman yang kokoh kepada Tuhan, kepada Yahweh? Ini yang dilakukan oleh orang tuanya. Pertama, dikatakan Musa itu menolak disebut anak putri Firaun. Karena dari sejak kecil identitasnya jelas.
Ibunya akan berkata, kamu akan dibawa ke istana, semuanya enak nyaman. Tapi ingat, kamu adalah orang Israel. Engkau bukan bangsa Mesir. Engkau adalah anak perjanjian. Tuhanmu bukan Ra, dewa Mesir. Tuhanmu adalah Yahweh, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ingat nak, walaupun engkau akan dipelihara oleh putri Mesir, kamu bukan anaknya. Kamu adalah anak Tuhan. Kamu adalah anak Tuhan. Ketika anakmu yang masih kecil mencuri uang saudara, dasar lu, maling lu. Apa itu yang kita katakan? Atau kita bilang sama dia, tegur dia, tapi doakan dia. Nah, kamu anak Tuhan. Kamu anak Tuhan yang jujur. Kalau kamu ingin sesuatu, ngomong sama papa mama. Kamu gak usah mencuri. Jangan lakukan lagi. Tapi ingat, kamu orang jujur, kamu orang baik, kamu anak Tuhan, kamu penuh Roh Kudus. Kamu harus tahu identitasmu. Ketika saudara bilang maling lu, bodoh lu, nyolong lu, itu cap nancep saudara. Tapi ketika engkau berkata kamu anak Tuhan, dia ngerti identitasnya. Musa dikatakan lebih rela menderita dengan umat Allah daripada kesenangan dosa. Orang tuanya ngajar, taat sama Tuhan itu lebih penting dari kenikmatan. Tuhan ingin agar kita taat, bukan hanya nikmat. Banyak orang Kristen datang ke gereja ingin mendapatkan kenikmatan. Padahal kita seharusnya belajar ketaatan kepada Tuhan. Walaupun ini tidak enak, aku harus menderita, aku harus pilih kebenaran. Selanjutnya dikatakan bahwa Musa melihat upah sorgawi lebih daripada kekayaan Mesir. Dia menghargai kekekalan lebih daripada perkara duniawi yang fana. Tempat tidurnya enak, kendaraannya bagus, mau makan apa tinggal ngomong, para pelayan akan menyiapkan. Tapi dia diajar oleh orang tuanya, hidup kita sementara. Nanti ada sorga dan neraka, kamu jangan masuk neraka, kamu masuk sorga. Karena itu ingat, takut akan Tuhan. Kita sekarang cuma hidup 70 tahun, 80 tahun, sehebat-hebatnya mati juga. Tapi kekekalan itu jutaan tahun, miliaran tahun, triliunan tahun tidak terhitung. Dan bukankah kita harus lebih banyak memikirkan perkara kekal daripada perkara duniawi? Dikatakan berikutnya, Musa meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan perintah raja. Saudara, Mesir tampaknya nyaman untuk dia, tapi dia tahu yang disembah adalah dewa-dewi, berhala-berhala. Dan dia memilih untuk pergi ke Gunung Sinai karena dia ingin menyembah Yahweh Elohim, Allah yang disembah oleh nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara sekalian, mari pertahankan iman di tengah tantangan kesulitan apapun yang ada dalam kehidupan kita. Saya pernah dengar ada sebuah negara di Eropa Timur yang komunisme waktu lalu merajalela luar biasa. Dan ada seorang pendeta ditangkap bersama dengan anaknya yang masih kecil. Disiksa ini pendeta suruh menyangkal Tuhan, dia tetap tidak mau menyangkal. Tiba-tiba penyiksanya dapat akal. Dia todongkan pistol kepada anaknya. Anakmu masih kecil, punya kesempatan untuk hidup panjang. Tapi karena kamu tidak mau menyangkal Yesus, aku bunuh dia. Wah, papanya goyah saudara. Kesulitan, aniaya dia bisa tanggung. Tapi lihat anaknya, dia gak tega. Dan akhirnya si bapak berkata, stop. Tiba-tiba sebelum ayahnya mengucapkan kata-kata penyangkalan, anaknya yang masih kecil bilang gini, Papa, saya bangga papa pendeta yang melayani. Jangan pernah jadi Yudas Iskariot yang menyangkal Tuhan Yesus papa. Aku tidak mau punya papa pengkhianat. Biarkan aku mati, tapi biar papa tetap punya iman kepada Kristus. Hancur hati bapaknya, nangis. Anaknya ditembak di depan matanya. Tapi saya percaya bagi orang yang setia ada mahkota kehidupan yang Tuhan berikan dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Pertahankan iman
Jangan menyembah berhala. Apa bedanya sih orang nyembah Tuhan sama nyembah patung? Kalau saudara nyembah patung, saudara bisa lihat patung. Tapi patung gak bisa lihat kita. Kalau kita nyembah Tuhan, kita gak bisa lihat Tuhan. Tapi Tuhan bisa lihat kita. Dan karena dia bisa lihat kita, dia dengar doa kita, dia kabulkan permohonan kita, dia berikan pertolongan kepada kita. Yang penting gak usah lihat. Bukan kita yang lihat yang penting, tapi Tuhan yang lihat itu yang penting. Jangan sembah berhala, jangan sembah mamon, materi, sembah Tuhan. Alkitab berkata Musa mengadakan Paskah karena meyakini perlindungan Tuhan melalui pemercikan darah. Darah anak domba yang telah dibunuh disapukan di ambang pintu. Anak sulung orang Mesir mati, tapi anak sulung orang Israel tetap hidup. Ini menunjukkan apa, saudara sekalian? Percaya, taat kepada janji Tuhan. Ada korban penebusan yang telah digenapkan secara sempurna dalam pribadi Yesus Kristus. Bawa seluruh anggota keluargamu percaya kepada Injil Yesus. Pastikan di ambang pintu hati saudara ada darah anak domba, ada darah Yesus. Jangan biarkan anak-anakmu memilih kepercayaannya sendiri. Oh, saya beragam kok, semuanya kan tujuannya sama. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Terlalu bodoh kalau kita menukar keselamatan kekal demi pasangan hidup yang hanya tahan beberapa puluh tahun. Pertahankan imanmu, setia kepada Tuhan. Musa juga melintasi Laut Merah. Karena dari sejak kecil dia diajar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan mujizat. Saudara-saudara, bisakah seorang kampung dari Tarutung dipakai Tuhan luar biasa memberkati Indonesia sampai ke luar negeri? Orang bilang tidak bisa, Tuhan bilang bisa. Bisakah seorang anak yang berkali-kali hendak digugurkan dari dalam kandungan menjadi pribadi utuh, tidak cacat, malah dikaruniai Tuhan suara yang bagus untuk memuji Tuhan? Orang mungkin bilang tidak bisa. Dokter bilang pasti udah hancur. Tapi bagi Tuhan yang punya rencana, bisa. Bisa dipakai, bisa diurapi jadi berkat. Saya tadi pikir sound system kita hari ini jauh lebih enak dari biasanya ya. Haleluya. Ini mungkin ini karunia Tuhan, saudara sekalian ya. Ada orang, Michael ini sekolah teologi ya, sekolah kita misi tahun 2010 ya, selesai di Seminari Bethel Petamburan, saudara. Tapi tiap orang itu ada macam-macam panggilan utamanya. Ada yang jadi pengkhotbah, ada yang jadi penyanyi, ada yang membangun rumah sakit Kristen, ada yang jadi guru, macam-macam. Ikuti saja panggilan Tuhan. Yang penting kita disiapkan untuk menjadi hamba Tuhan. Gak harus jadi pendeta. Gak semua orang terpanggil dengan panggilan yang khusus semacam itu. Tapi pemahaman firman itu melengkapi kita untuk kita menjadi berkat. Bisa, kata Tuhan. Mungkin dokter berkata penyakitmu tidak akan bisa sembuh. Hari ini Tuhan yang membelah Laut Merah berkata bisa sembuh. Dokter berkata tidak mungkin punya anak. Tapi Allah yang membelah laut berkata bisa punya anak. Bisa ngalami mujizat. Orang lain berkata mana mungkin Tuhan memberkati kamu. Tuhan bilang aku bisa memberkati. Dan aku akan memberkati kamu sekarang ini. Karena aku mengasihi engkau. Aku akan menyatakan mujizatku kepadamu yang percaya. Mintalah aku berikan padamu. Carilah kamu akan mendapat. Ketuklah pintu akan dibuka. Dalam nama Yesus terbukalah pintu berkat, pintu mujizat,
pintu kemurahan hati Tuhan. Terima berkat Tuhan, terima dengan iman, terima kesembuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keluarga yang menang atas masalah adalah keluarga yang menanamkan nilai rohani kepada anak-anaknya dari sejak kecil. Dan itu bertumbuh menjadi luar biasa. Dan yang terakhir, yang kelima, keluarga yang menang atas masalah, mengatasi kesulitan, adalah keluarga yang melahirkan keturunan ilahi. Maleakhi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Tuhan tidak mau kita sekedar punya anak, tapi punya keturunan ilahi. Anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Siapa itu Amram dan Yohebed? Tidak terkenal. Kita baru tahu namanya Amram dan Yohebed setelah Musa jadi orang hebat. Kalau Musa nggak jadi orang hebat, nama Amram dan Yohebed juga mungkin nggak dicatat dalam Alkitab. Berarti apa? Keluarga yang biasa-biasa, bahkan mengalami kesulitan, bisa dipakai Tuhan melahirkan pemimpin hebat yang menjadi berkat. Mungkin engkau hidup biasa, engkau rasa engkau tidak akan pernah jadi orang hebat sepanjang hidupmu. Tidak jadi masalah. Asal engkau mengasihi Tuhan, itu lebih dari segala-galanya. Tapi keluarga yang biasa, orang yang biasa, orang yang tidak terkenal, ketika dia punya hati yang sungguh beriman kepada Allah dan menanamkan perkara-perkara dahsyat, anak-anaknya bisa jadi generasi pemimpin yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Keluarga ini punya 3 anak, Miriam, Harun, Musa. Tiga-tiganya dipakai Tuhan. Miriam itu menjadi nabiah, Harun menjadi imam besar, Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Biasanya dalam satu keluarga kalau anaknya banyak, orang dunia suka berkata, ada yang jadi orang, ada yang jadi setan katanya. Tolak pandangan dan iman itu bukan iman Alkitab. Amram dan Yohebed itu dua-duanya orang Lewi, penyembah Tuhan. 3 orang anaknya jadi semuanya. Jadi nabiah, jadi imam, bahkan imamnya imam besar, bahkan jadi pemimpin bangsa Israel yang luar biasa. Bahkan saudara tahu sekarang bagi orang Yahudi, nabi terbesar itu bukan Isa. Nabi yang terbesar adalah Musa. Siapa yang melahirkan mereka? Keluarga biasa-biasa, keluarga yang tidak terkenal. Engkau biasa, tapi Tuhanmu Tuhan yang luar biasa. Kita ini kecil, tapi Tuhan yang hebat bisa melakukan perkara dahsyat dalam hidup saudara. Menarik kalau saya baca silsilah yang dicatat dalam Keluaran 6. Kalau saya baca dari ayat 13 sampai 26, daftar silsilah, tidak ada orang yang dicatat umurnya. Kecuali orang yang kemudian menurunkan atau melahirkan Musa dan Harun. Itu 3-tiganya namanya dicatat. Lewi 137 tahun, Kehat 133 tahun, Amram atau Imran 137 tahun. Nama yang lain ada namanya nggak dicatat tahunnya. Apa yang saya pelajari di sini? Tahun-tahun orang yang melahirkan pemimpin-pemimpin besar, yang karenanya dia tuangkan kehidupan kepada anaknya menjadi pemimpin hebat. Itu diperhitungkan oleh Tuhan. Itu dicatat oleh Tuhan. Hidupmu tidak sia-sia, saudara. Hidupmu diperhatikan Tuhan. Hidupmu dicatat oleh Tuhan. Ketika engkau berkata, Tuhan, biar dari keturunanku ada generasi keturunan ilahi yang menjadi pemimpin yang Tuhan pakai. Siapkan generasi penerus lewat taburan firman terus menerus kepada mereka. Lewat doa. Doa itu luar biasa. Bungkus keluarga kita dengan doa setiap hari. Lewat nilai-nilai kehidupan yang kita bagikan. Dan terutama lewat keteladanan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Sepanjang masa hidupnya dia tidak akan pernah menyimpang daripada jalan itu. Amram dan Yohebed mengalami masa sulit. Tapi masa sulit disikapi dengan benar akan melahirkan pemimpin-pemimpin besar.
Tidak ada pahlawan yang muncul dalam suasana nyaman. Pahlawan muncul dalam peperangan besar. Kalau hari-hari ini engkau mengalami kesulitan, percayalah itu adalah tes dari Tuhan untuk membuat engkau menjadi perkasa. Anak yang terlalu nyaman biasanya rapuh, gak jadi orang berhasil. Kalau engkau menghadapi kesulitan, tantangan, asal engkau bergantung sama Tuhan, percayalah masa depan saudara lebih berarti daripada orang yang kelihatannya sukses dan kaya tanpa pernah mengandalkan Tuhan. Saya pernah membaca sebuah cerita Thomas Alva Edison waktu kecil dianggap bodoh sekali oleh gurunya. Sampai satu kali kepala sekolah menitipkan surat kepada Edison. Dia bilang, kasih sama mama kamu ya, jangan kamu baca ya. Iya Pak. Mama dapat surat dari kepala sekolah, begitu dibaca. Mamanya kaget saudara. Dia tutup surat itu. Edison tanya, kenapa mama? Oh enggak. Kepala sekolah dan guru kamu bilang, kamu anak yang sangat jenius. Sehingga mereka tidak sanggup lagi mendidik kamu. Jadi mereka minta agar mama yang setiap hari mendidik kamu. Supaya kamu menjadi anak yang sukses di kemudian hari. Oh kalau gitu, kabar baik dong ma, saya mau diajar oleh mama. Mamanya harus menambah kesibukannya, mengajar, homeschooling lah kalau sekarang. Thomas Alva Edison. Yang kemudian menjadi penemu terbesar sepanjang sejarah. Ada lebih dari 3.000 paten yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Ini ceritanya saudara. Ketika Thomas Alva Edison sudah menjadi orang sukses, satu kali dia bongkar-bongkar lemari lama dari sejak zaman mamanya yang sudah meninggal. Dan dia temukan surat kepala sekolah itu. Dia baca, dia kaget. Ibu, anakmu terlalu bodoh. Tidak ada seorang guru pun yang sanggup mengajar dia. Bawa dia pulang. Anakmu kami keluarkan dari sekolah karena terlalu bodoh. Itu berita yang menghancurkan. Tapi ibunya memiliki kacamata yang berbeda. Anakku, engkau anak Tuhan. Engkau diciptakan dengan tujuan menjadi pemimpin hebat. Mereka tidak sanggup mengajar kamu. Aku yang akan mengajar kamu. Aku akan buktikan engkau bisa menjadi orang yang berhasil menjadi berkat bagi dunia. Dan sejarah mencatat Thomas Alva Edison menjadi pemimpin besar yang luar biasa dengan 3.000 paten penemuannya. Orang bangga kepada Edison. Tapi tanya, siapa ibunya? Ibunya yang bisa membuat anaknya menjadi orang besar seperti itu. Seperti yang saya bacakan 2 minggu lalu tentang Yohanes Pembaptis. Lukas 1 ayat 15. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Mulai dari rahim ibunya. Kalau engkau punya anak. Jangan hanya ingin anakmu besar di hadapan manusia. Sukses hebat. Tapi doa agar anakmu besar di hadapan Tuhan. Sekolahkan dia sekolah yang bagus, tapi tanpa takut akan Tuhan. Dia akan mendebat saudara, dia akan berontak kepada saudara. Dia akan lebih pintar dan mengajari saudara. Tapi kalau engkau tanamkan iman juga kepada hatinya, dia akan menjadi anak yang besar di hadapan Tuhan. Siapa yang hari ini mau berkata, Tuhan, aku mau menjadi orang yang melahirkan generasi pemimpin. Aku menjadi orang yang ingin punya keturunan ilahi. Punya anak yang besar di hadapan Tuhan. Mungkin kau keluarga biasa seperti Amran dan Yohebed. Tapi rencana Allah yang jauh lebih besar akan terjadi dalam hidup saudara. Doakan keluargamu. Masih ada harapan yang luar biasa dalam keluargamu. Doakan Allah yang melepaskan Musa dari kematian dan menjadikan dia pemimpin besar. Adalah Allah yang sama. Yang juga akan menjadikan keturunanmu orang-orang perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau
bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, juga terima kasih untuk perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kami yang kami tinggikan, yang kami sembah, yang kami puji ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang telah memberkati kami. Engkau Allah yang selalu menyertai kami, melindungi kami ya Tuhan. Bahkan Engkau Allah yang campur tangan di dalam setiap pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah iman kami tetap teguh ya Tuhan. Oh Tuhan, Kau tolong kami ya Tuhan. Iman kami tertuju kepadamu saja, mengandalkan Engkau saja ya Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu ya Tuhan. Kau juga tolong ya Tuhan. Oh haleluya, untuk kami boleh mengerti akan apa yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kau taruh di dalam hati kami untuk kami lakukan setiap kali ya Tuhan. Setiap saat ya Tuhan. Kami percaya dan mengandalkan Engkau saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Menghadapi hari-hari ya Tuhan menjelang pemilihan umum tahun 2024 ini ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, mulai ada ya Tuhan, oh gesekan-gesekan ya Tuhan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau akan melindungi bangsa kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan dengan perlindungan-Mu ya Tuhan. Bangsa kami ini akan terus maju ya Tuhan. Menuju Indonesia emas di tahun 2045 nanti ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Lanjutkanlah ya Tuhan karya-Mu atas Indonesia ini. Engkau juga memberkati Bapak Jokowi dan keluarganya. Engkau melindunginya ya Tuhan. Engkau jauhkan dari maksud-maksud orang jahat ya Tuhan. Demikian pula ya Tuhan. Para calon-calon presiden ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga Engkau ya Tuhan melindungi mereka semua ya Tuhan. Biarlah mereka tidak saling menjatuhkan satu terhadap yang lain. Tetapi mereka lebih mengutamakan ya Tuhan. Oh Tuhan menyampaikan visi-visi yang ingin mereka lakukan kalau mereka terpilih menjadi presiden ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk cuaca, untuk di Jakarta ya Tuhan. Oh Tuhan, biarlah ya Tuhan polusi yang ada di Jakarta ya Tuhan. Oh boleh diselesaikan ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau berikanlah cuaca yang baik untuk Indonesia ini ya Tuhan. Oh Tuhan, tidak ada kekeringan dan juga tidak ada banjir ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga berdoa ya Tuhan untuk daerah-daerah yang dilanda gempa bumi. Oh untuk di Libya, oh Tuhan Engkau tolong ya Tuhan. Engkau kasihani ya Tuhan, Engkau pulihkanlah bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini dan kami percaya Engkau menyertai kami masing-masing. Sekarang saudara sekalian, mari angkat tanganmu, siapkan hatimu. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati bisnismu. Dan sekarang kembalilah ke rumah tanggamu masing-masing dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini kekal sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin.